Bismillah. Ya, Baik, selamat datang Pak Saat. Apa kabar? baik Bu, Alhamdulillah. alhamdulillah. Senang ya, hari ini kita bisa ketemu lagi, terus diskusi di sesi coaching kali ini. Gimana Pak Saat, apakah ada hal nih yang pengen disampaikan atau ada hal yang pengen diceritakan kepada saya gitu? Mungkin masalah pekerjaan atau apapun gitu. Ya, oke. Saya agak malu nih sebetulnya Bu. Tidak apa-apa, diceritakan saja. Mungkin kita Ya, bisa menemukan uh, iya, jalan gitu ya. ya, baik, baik. Ini Bu, gini. Saya tuh merasa kesulitan tuh kalau mimpin rapat-rapat gitu loh. Saya sebenarnya sudah berusaha menghindar ya, tapi kadang-kadang juga tetap kena ya, disuruh mimpin gitu. Nah, ketika saya coba menyampaikan pendapat tuh rasanya kayak apa ya, kalau ada beberapa yang tidak mendengarkan apalagi banyak gitu kok rasanya anu ya, kayak kurang dihargai begitu. Hmm. Padahal kan saya dalam sebuah rapat mesti saya sudah siapkan sesuatunya ya, tentang ide yang ingin sekolah itu lebih baik tentunya begitu. Begitu Bu Etika, gimana nih? Tolong nih. Oke. Oh, jadi terima kasih ya Pak sebelumnya Bapak sudah mau berbagi nih dengan saya nih. Jadi tujuan coaching kita kali ini tuh eh, untuk Pak Saat tuh bukan harus ya, pengennya jadi lebih percaya diri nih dalam menyampaikan pendapat, memimpin rapat gitu ya Pak ya, secara Ya, efektif agar rekan kerja juga lebih menghargai kontribusi Pak Saat gitu ya Pak. eh, menghargainya gini Bu, maksud saya kan enak tuh kalau kalau ada yang ngomong terus didengerin gitu, semuanya dengerin kan rasanya kayak kita bisa apa maksimal gitu ya, kayak ide kita tuh bisa kita curahkan sedemikian rupa begitu ya, ya intinya begitulah Bu, benar ya, 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 Tuh. lebih seperti Oke, itu. baik. Baik, itu tujuan coaching kita hari ini ya Pak ya. Ya. Oke, sekarang eh, saya ingin lebih memahami nih situasinya dari Pak Saat sendiri. Kira-kira kesempatan apa ya yang bisa Pak Saat lihat saat ini untuk bisa meningkatkan nih kemampuan dalam memimpin rapat? Ya, saya ya kadang banyak juga sih kesempatan untuk memimpin rapat memang, terutama dalam sekolah ya. Eh, saya itu anu Bu, betul tadi ya, tidak percaya diri gitu ketika berbicara. Jadi saya mungkin berprasangka ya kalau ada yang ngomong dengan sebelahnya, bicarain sebelahnya, pegang HP itu salah satu rasanya kayak anu gitu loh. Jangan-jangan apa yang ingin saya ini memang tidak penting begitu, seperti itu. Kira-kira dalam pikirannya Pak Saat nih ketika memimpin rapat gitu atau menyampaikan pendapat gitu, kalau eh, di skala nih dari 1 sampai 10 gitu, kalau boleh saya tahu nih kisaran berapa nih biar saya juga tahu gitu. Aduh, jelek banget pun 3 pun mungkin Bu ya Bu. 3. Saya bisa bicara sih, tapi sulit membuat orang lain tuh sulit membuat orang lain tuh fokus gitu loh. Apa yang Hmm, saya sampaikan. iya ya Pak, untuk membuat orang lain bisa fokus itu suatu situasi yang memang cukup menantang kalau dalam merapat ya Pak ya. Terus memang agak butuh sesuatu yang harus ada diubah nih. Nah, kira-kira nih menurut Pak Saat, apa nih yang jadi kekuatan Pak Saat nih situasi yang dalam memimpin rapat ini tuh yang jadi kekuatan Pak Saat apa nih kira-kira? Ya, baik. Saya biasanya persiapannya sudah baik, Bu. Menurut saya ya. Saya sudah mencoba persiapan dengan baik. Kemudian datang ke rapatnya itu juga tepat waktu, bahkan sebelum waktu harusnya dimulai saya sudah datang. Kemudian apa yang ingin saya sampaikan itu juga sudah
saya juga persiapkan dengan baik, sudah saya rancang begitu, saya tulis. Kemudian saya juga berusaha mendengarkan, jadi saya tidak hanya meminta orang lain untuk mendengar, tapi saya juga sudah berusaha untuk mendengarkan orang lain itu, teman-teman. Itu Bu. Baik, Pak Saat memiliki persiapan ya, jadi sebelum rapat Pak Saat mempersiapkan diri dengan baik, dengan keterampilan tadi, mendengarkan, itu suatu hal yang sangat berharga sih sebetulnya. Banyak orang-orang yang belum mempunyai kemampuan untuk mendengarkan pendapat orang lain, dan Pak Saat mempunyai itu dan menjadi kekuatannya Pak Saat yang bisa dimiliki saat ini. Nah, kira-kira nih ketika memimpin dalam rapat gitu ya, apa sih yang peluang apa yang dapat Pak Saat manfaatkan nih untuk lebih misalnya percaya diri dalam memimpin gitu, bisa memimpin rapat itu dengan baik. Tadi ulang Bu, maaf di sini ada petirnya. Baik. Ya, tadi Pak Saat kan menyampaikan nih, Pak Saat tuh punya kekuatan bahwa Pak Saat tuh bisa untuk mendengarkan Persiapan yang ya. lain, ya, selalu datang ke rapat dengan mempersiapkan diri dengan baik. Nah, kira-kira ada peluang nggak Pak yang dapat Pak Saat manfaatkan tuh untuk bisa lebih percaya diri dalam memimpin rapat atau biar bisa pendapat Pak Saat itu bisa didengar gitu, Iya, berkontribusi dalam rapat tersebut. iya. Ya, kadang Bagaimana saya cara? menonton ini Bu, saking ininya saya kadang melihat apa ya, kayak semacam YouTube yang seperti mata najwa itu ya, kok ya bisa perhatian bisa penuh seperti itu ya. Mungkin saya memang perlu banyak belajar tentang teknik komunikasi ya Bu, yang lebih efektif ya, seperti cara bicara biar bisa lebih jelas, lebih tenang gitu. Nah, ya Pak, itu bisa jadi salah satu alternatif video yang bagus ya. Bisa melihat dari orang-orang yang berhasil memimpin, membawakan suatu forum gitu dengan tenang, dengan bagus gitu. Nah, kalau dalam memimpin rapat gitu, pembawaannya kan tenang nih. Terus kira-kira ada hambatan nggak ya Pak, yang menjadi penghalang gitu untuk kira-kira kalau ada hambatan gitu yang menjadi penghalang terbesar ketika meraih gimana sih caranya bisa memimpin rapat itu bisa dengan berbicaranya jelas, tenang. Pak Ya, Saat ada hambatan nggak kira-kira? ya Bu, hambatan saya gugup ya, jadi kayak grogi begitu. Kemudian saya melihat kalau melihat ada yang kayaknya lebih pinter, lebih senior, itu ya saja bisa-bisanya di depan seperti ini gitu. Kemudian saya juga kadang merasa khawatir, jangan-jangan yang saya katakan memang dianggap kurang penting begitu. Itu hambatan saya. Hmm, gugup ya Pak ya, kalau ada senior yang ada di rapat Iya, tiba-tiba atau orang-orang yang kita anggap wah ilmunya lebih tinggi nih dari saya nih bisa ambiar gitu ya Pak ya. ya. Nah, gimana nih Pak mengatasi rasa gugup tersebut? Bagaimana cara mengatasi rasa gugup tersebut menurut Pak Saat sendiri ketika dalam situasi seperti itu seharusnya? Saya merencanakan mencoba lebih banyak bergaul ya Bu, maksudnya datang ke pelatihan atau mungkin dengan orang-orang yang baru yang di situ banyak rame, kemudian saya coba mengupakan sesuatu ide saya begitu. Kira-kira seperti itu gimana ya Bu, untuk bisa nggak Bu ya kira-kira ya? Nah, bisa itu jadi salah satu alternatif juga ya Pak untuk berlatih berbicara di depan orang, mengatasi rasa gugup itu. Jadi semakin sering berbicara di depan orang, jadi Pak Saat bisa lebih tenang gitu. Oke, tadi Bapak sudah bisa bagaimana cara menghadapi kegugupan itu. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan lagi nih, rencana ke depannya nih Pak, tentu di dalam waktu terdekat ini Bapak juga akan memimpin suatu rapat misalnya. Nah, apa nih rencana ke depannya yang ingin Bapak ambil untuk meningkatkan kemampuan Bapak nih dalam memimpin rapat? Iya, iya.
Saya ingin mulai dengan menyiapkan poin-poin yang jelas ya sebelum rapat, yang lebih jelas lah. Kalau yang selama ini sudah saya buat, saya coba buat poin-poin yang lebih jelas kembali. Kemudian saya akan melatih cara menyampaikannya dengan percaya diri. Coba latihan gitulah. Latih. Iya, iya. Betul, itu langkah yang baik ya Pak, dengan menyiapkan poin-poin yang jelas sebelum rapat, terus tadi melatih cara menyampaikan dengan percaya diri, dengan melihat video-video yang sudah Bapak lihat, itu suatu langkah yang baik sih menurut saya. Jadi, dalam, langkah tersebut, hal yang sudah Pak saat akan rencanakan nih, apakah ada nih prioritas atau hal-hal yang perlu difokuskan lagi nih, Pak? Ya itu ya, Iya. melatih diri untuk tidak gugup itu ya. Di depan teman-teman yang lebih senior, yang lebih berpengalaman gitu, katanya lebih pintar, lebih jago gitu Bu. Oke. Betul. Tadi bisa belajar dengan rekan-rekan yang lebih senior, yang lebih belajar dari teman-teman yang sudah handal dalam memimpin rapat ya Pak ya. Baik, bagus sekali. Nah, itu tadi yang Bapak sampaikan juga strategi yang ingin Bapak gunakan untuk tetap tenang dalam selama rapat kayak gitu. Nah, bagaimana nih Bapak caranya untuk mengukur keberhasilan? Apa sih tandanya Bapak berhasil dalam rencana yang ingin Bapak buat ini? Ya keberhasilannya ya ketika saya bisa tenang, kemudian orang-orang mulai mendengarkan saya dengan lebih baik, lebih antusias gitu Bu. Dua hal itu mungkin ya. Nggak ada gugup lagi ya Pak? Ya nggak gugup. Ya betul. Terus kalau kemudian bisa gugup itu kembali muncul gitu, apa nih yang dilakukan Pak saatnya? Bisa nggak ya pakai teknik pernapasan gitu ya? Saya pernah coba sih, cuman itu bisa nggak ya kira-kira ya? Biar bisa lebih fokus gitu ya. Baik, itu mungkin bisa juga selain tadi untuk ketika Pak saat sudah belajar, sudah berlatih gitu, untuk latihan pernafasan juga mungkin menjadi salah satu alternatif yang bisa Bapak terapkan untuk bisa fokus, terus untuk apa ya, nggak gugup lagi dalam memimpin rapat. Keren sih Pak. Baik, selanjutnya nih Pak, untuk Bapak kan menginginkan nih bisa memimpin rapat gitu. Nah, apa sih komitmen yang Pak saat lakukan untuk aksi yang pengen telah kita buat ini nih? Ya, 3 tadi ya. Saya coba mengkomitmen. Yang pertama berlatih berbicara di depan orang lain, terutama orang banyak. Kemudian menyiapkan poin-poin sebelum rapat yang lebih mantap gitulah Bu. Kemudian yang ketiganya ya teknik pernapasan tadi untuk mengatasi gugup itu saya coba cari-cari di YouTube mungkin ya untuk berusaha mencari yang kira-kira cocok gitu ya. Nggak kelihatan, nggak mungkin kan di dalam suatu rapat saya harus bernapas yang gimana gitu kan. Mindfulness dulu. Ya mindfulness ya. Oke, tadi nih itu komitmennya udah kuat nih Pak saat bisa menyiapkan poin-poin sebelum rapat, teknis pernafasan biar nggak gugup. Nah, kira-kira nih siapa rekan atau siapapun yang bisa membantu Pak Saat nih untuk bisa menjaga komitmen tersebut? Ya, baik. Saya punya teman dekat sih Bu di sekolah. Beliau sudah senior sekali. Ya teman saya ini mungkin saya yakin bisa memberikan dukungan saya, bisa mengontrol saya, bisa mengingatkan saya untuk
persiapan memimpin rapat gitu lah Bu. Ya, kehadiran teman atau rekan kerja yang mendukung juga sangat berarti ya Pak untuk bisa mendukung Bapak dalam kemajuan mengembangkan diri dalam bisa memimpin rapat ini. Baik, kita ingin bertemu kembali untuk sesi ini kapan ya Pak kira-kira? Atau mungkin saya bisa bertemu kembali mengevaluasi kemajuan Pak Saat dalam berusaha untuk bisa percaya diri, untuk bisa tetap tenang dalam rapat, tidak gugup lagi. Ya, sepertinya saya ada beberapa ini ya event ya yang saya juga diamanahi untuk memimpin ya. Mungkin 2 minggu Bu, gimana 2 minggu? Boleh. Ya. Jadi saya bisa melihat nih perubahannya Pak Saat dalam memimpin rapat nanti ya. Baik, dalam sesi coaching ini saya sih berharap Pak Saat bisa lebih percaya diri dalam meningkatkan kemampuannya untuk dapat memimpin rapat ya. Terus juga tidak gugup lagi dalam menyampaikan pendapat kayak gitu. Saya percaya sih Pak Saat akan bisa melakukannya dan bisa lebih baik lagi setelah coaching hari ini selesai. Oke, ada hal lain yang ingin mungkin Pak Saat sampaikan? Untuk ya, sebenarnya sudah Bu, saya sangat senang ini sudah dibantu Bu Etika. Minta tolong ya 2 minggu lagi itu saya kurang lebih ketemu kembali. Saya sangat senang Bu, solusinya hari ini mudah-mudahan berkah buat saya. Ya, terima kasih Bu Etika. Baik, saya yakin sih Pak Saat bisa berhasil gitu. Saya menantikan kabar baik nih Pak. Bu Tika, saya sudah bisa memimpin rapat dengan nggak gugup lagi. Nah, kayak gitu. Semoga ada kabar baik setelah ini ya Pak. Amin. Makasih Bu, makasih. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.